Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, sekarang saya akan menjelaskan mengenai atau update ya, mengenai XAUUSD atau forecast ya untuk hari ini gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk tanggal 18 kemarin ya, tanggal 18 Oktober ya, kalau kita lihat di sini gold itu sempat menyentuh 1920 ya, 1920 ya, belum bisa di break, kemudian dia lanjut naik ke 1962 ya kalau kita lihat untuk area tertingginya kemarin malam gitu. Dan kalau kita perhatikan untuk saat ini pun dia masih bertahan di atas 1950 ya, ini 1950 masih jadi tahan kuatnya dia. Kalau kita perhatiin nih, semenjak dia open candle ya, ini kan dia open candle mulai lagi itu kurang lebih jam 5 ya, jam 5 pagi dia break 50 ke atas, dan ini udah sekitaran 2-3 jam ya, ini jam ketiga, candle ketiga dari jam 5 ini udah masih bertahan juga ya di atas 1950 gitu. Lalu kalau kita perhatikan juga kemarin dia berhasil break dari triangle-nya dia, jadi ada bullish triangle, lalu di sini dia mencoba menciptakan bullish triangle lagi kalau kita perhatikan ya, walaupun belum begitu sempurna untuk triangle yang 1 jam yang ini ya, tapi kita coba kalau kita ambil begini ya, kita akan dapat nih another bullish triangle dari si gold ini sendiri gitu. Untuk konfirmasinya dia butuh break dari 1953 ya, atau dia butuh break dari 1947 gitu. Nah ini current levelnya ini lagi di median ya dia, atau di tengah-tengah triangle ini sendiri ya. Jadi kalau kita perhatikan memang si gold ini ya, untuk pergerakan lebih clear ya, begitu dia bisa break dari 1953, maka kalau kita lihat di sini ya, dia akan melakukan retest kembali ke 1960 ya, 1962 kembali gitu. Nah ini dia kemarin naik, dia ketahan di 1962 ya. Kalau kita perhatikan memang kenaikan yang cukup signifikan, dan saya yakin juga ya untuk area 1950 ini ya cukup banyak lah ya yang open area sell di area sini gitu, karena memang kalau kita lihat ini ada rejection cukup bagus ya beberapa kali, satu ya dari 1947 ya, 1947 sampai 1953 ternyata masih di break juga gitu. Jadi memang market untuk selama perang ini memang memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi gitu, langsung di break, dinaikin sampai kurang lebih 162, jadi kurang lebih hampir 100 pip lebih ya kenaikannya dia, breakoutnya dia. Habis itu dia langsung bawa turun lagi kurang lebih ke 1942an ya, dari situ dia lanjut naik lagi ke 1950 hingga pagi ini gitu. Jadi memang fungsi kita money management ya di kondisi seperti ini supaya akun kita ini tetap aman gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, untuk kondisi-kondisi seperti ini money management, risk management itu sangat diperlukan gitu. Mungkin pada saat market sedang baik-baik aja ya, kita merasa nggak masalah nih full margin, atau nggak masalah nih kita mengadopsi resiko high risk gitu untuk trade kita ya. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau market itu melibas semua resisten yang ada ya. Waktu itu dia turun, dia melibas semua area support yang ada. Saat ini pada saat dia mau naik, dia juga melibas semua area resisten yang ada gitu. Bahkan untuk area gap bawah pun ya, itu belum ditutup sempurna sama dia. Kalau kita perhatikan untuk oil ya, oil itu kan udah tutup gap nih, tapi kalau gold ini belum. Kali kalau saya perhatikan untuk si gold ini kemungkinan besar akan tutup gap begitu memang sentimen dari perang ini sudah mulai redah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih, ini update yang kemarin ya, tanggal 17 Oktober ya, jam 10 malam. Jadi memang 11 update ya. Jadi kalau kita lihat memang cukup banyak perangnya, dan udah menewaskan kurang lebih 4.265 ya. Terus perangnya juga menyebar ke Lebanon ya. Terus ada Biden mengunjungi Israel ya. Jadi kalau saya perhatikan kemarin, saya ada baca di Instagram kalau misalkan ada rumah sakit yang dibom, yaitu kurang lebih mungkin di area Israel ya, benar ya, di Israel. Dan memang Biden agak nggak menerima gitu dengan dibomnya rumah sakit tersebut gitu. Jadi memang dia kayak mengancam akan
bersikap tegas lah gitu ya mengenai aksi dari pengeboman rumah sakit tersebut gitu. Terus ada Amerika juga mensiagakan 2000 tentara gitu ya. Terus Jepang juga turun tangan ya. Di sini kalau kita lihat ya, Israel terus mengintensifkan serangannya ke wilayah Gaza, Palestina. Hal ini menyusul serangan penguasa wilayah itu Hamas ke daerah Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober lalu gitu. Nah, Israel juga memblokade akses utilitas dan logistik ke wilayah tersebut gitu. Nah, ini untuk itu Jepang memutuskan untuk ikut dalam membantu masyarakat Gaza. Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengumumkan bahwa Tokyo akan memberikan hingga kurang lebih ya 10 juta US dollar ya, atau sekitar 157 miliar kepada Gaza gitu. Jepang berharap situasi di Israel dan wilayah Palestina akan tenang sesegera mungkin, katanya dalam konferensi pers ya pada hari Selasa. Terus perang melebar ke Eropa juga kalau kita perhatikan ya. Nah, ini perang Hamas dan Israel melebar ke sejumlah negara setelah kekerasan terjadi di Perancis dan Amerika Serikat ya. Kali ini dampak perang terjadi di Jerman gitu. Nah, ini memang Frankfurt pun diboikot ya oleh sejumlah negara gitu, pameran bukunya. Lalu kalau kita lihat ya, Iran warning Israel gitu. Iran memperingatkan kemungkinan adanya tindakan pencegahan terhadap Israel dalam beberapa jam mendatang. Ini ketika Israel bersiap untuk melakukan serangan darat di jalur Gaza gitu. Terus Yordania wanti-wanti soal pengungsian Gaza gitu. Ya, Raja Abdullah ya II dari Yordania memperingatkan bahwa perpindahan warga Palestina ke Yordania dan Mesir adalah sebuah garis merah gitu. Ia mengatakan tidak akan ada pengungsi di Yordania dan tidak ada pengungsi di Mesir gitu. Lalu PBB ya ikut jadi korban serangan Israel. Wah, lumayan berdampak kemana-mana ya serangannya gitu, perangnya gitu. Setidaknya 17 anggota staf Badan Bantuan PBB di Gaza ya tewas dalam serangan udara Israel sejak 7 Oktober, kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa gitu. Terus resolusi Rusia soal Gaza ditolak gitu. Dewan Keamanan Perserikatan ya bangsa-bangsa pada hari Senin menolak resolusi Rusia yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas karena rancangan tersebut tidak mendapat jumlah minimum suara yang diperlukan untuk disahkan gitu. Jadi sebenarnya Rusia maunya gencatan senjata, artinya dia pengen damai gitu ya. Lalu senjata korut dipakai Hamas. Nah ini, jadi memang kalau kita perhatikan Israel menggunakan senjata dari Amerika ya, sedangkan Hamas ini memakai senjata dari Korea Utara gitu. Ya, jadi Korea Utara korut disebut-sebut telah memberikan dukungan senjata untuk pejuang Palestina Hamas dalam aksinya menyerang Israel gitu. Hal ini disampaikan mantan duta besar Dubes ya Israel untuk Korea Selatan. Ya. Jadi ya bisa dikatakan Amerika mendukung Israel ya. Terus Korea Utara ini sama Jepang itu mendukung Hamas ya. Sama Palestina gitu. Ya, jadi semoga lah bisa cepat berlalu ya. Ini ada videonya. Jadi nanti untuk linknya ini kalian bisa saya share ya di kolom komentar sama di channel Telegram Trading ID gitu. Nah ini ada update-nya baru di sini. Jadi gitu. Jadi memang untuk sentimen ya untuk si gold ini sendiri sebenarnya masih uptrend. Cuma memang secara technically memang dia udah mau koreksi ya, apalagi kalau kita lihat di time frame daily-nya ya. Cuma let's see lah nanti, jangan terlalu cepat juga kita ambil keputusan, memang agak berbahaya ya untuk saat ini. Jadi kalau kalian mau trade pun ya usahakan kita menggunakan money management sebaik mungkin gitu ya. Kalau kita lihat ini ada bullish angle, bullish triangle kembali, tapi ini lagi coba di break sama dia ya. Jadi kalau kita lihat memang selama belum bisa break dari 50 ya sampai 53 ini ya, ini zonanya itu masih bisa jadi area untuk kita melakukan
sell gitu. Tapi sekali lagi ya, untuk open trade di sesi seperti ini ya, atau dalam kondisi seperti ini sangat berbahaya gitu. Jadi mau kita mapping sebaik apapun ya, sebenarnya kalau memang sentimennya bullish ya pasti semua resisten yang kuat pun ya weekly atau apa tetap akan dilibas gitu. Kenaikan tertinggi kalau saya perhatikan ya untuk saat ini mungkin kalau kita lihat dari mapping ya, itu ada di 1980 sampai 1987 ya, karena untuk kenaikan ini itu kita terlihat di sini ya, dia ada rejection, multiple rejection ya, another multiple rejection di tanggal 19 Mei 2023 ya kan, kemudian 24 Mei 2023, lalu ada di 2 Juni 2023 ya, lalu ini 19 Juli 2023, lalu ada lagi 20 Juli ya, dan ada 27 Juli 2023. Jadi memang 1980 ya untuk area ini itu adalah area multiple rejection dari higher time frame daily-nya dia gitu. Jadi bisa dikatakan untuk 1980 ini adalah area apa ya, sini ya, key level atau main level dari si gold ini sendiri gitu. Jadi dia udah terjadi beberapa kali rejection untuk area tersebut, tapi tetap aja gitu dia spike cukup luar biasa. Kalau kita dari 1973 ya, dia bisa ke 1997 gitu. Ini spike beginilah yang memang sometimes itu buat kita tuh ketar-ketir gitu ya sebagai trader gitu, karena memang kan kalau spike ini itu musuh kita gitu biasanya gitu. Oke ya, jadi mungkin gitu ya kalau dari saya. Pokoknya kalau kenaikan itu dipredik sampai 1980 1987 ya. Nah untuk saat ini kalau kalian tanya memang much better open sell atau open buy ya, kalau kita perhatikan lebih cenderung untuk open buy ya kalau ada kesempatan ya, sampai kita udah berberita kalau misalkan perang itu sudah benar-benar meredah gitu. Jadi kalau misalkan mau sell pun ya usahakan hanya short aja, dan itu juga hanya bisa dilakukan dengan lot seminimal mungkin dan resiko yang cukup apa ya, terjamin atau terjaga lah, baik itu open sell maupun open buy nanti gitu ya. Jadi gitu kalau dari saya. Oke, nanti kalau misalkan support ya, lalu support kalau kita lihat di sini itu ada di level sini 1940 1935 ini ada support levelnya yang perlu kita perhatikan ya. 1935 1940 di sini gitu ya. Ini kan dia udah mulai reject juga ya kalau kita lihat nih. Nah ini ada bearish engulfing ya, jadi selama dia masih di atas di bawah 1950 peluang sellnya masih ada gitu. Apalagi kalau kita lihat ini dia udah break dari current bullish triangle nya, tinggal kita tunggu closing candle ya 17 menit lagi gitu. Kalau dia bisa balik ya pullback lagi ke atas ini ya, kurang lebih 1950 kita bisa ada peluang untuk sell dengan target di 1935 1940. Tapi begitu dia bisa break 1953 ya, maka kurang lebih dia akan ambil lagi ke 1959 sampai 1962 gitu ya. Nanti 1962 baru next targetnya itu di 1970 74 dan tertinggi itu 1980 gitu untuk kenaikannya hari ini gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi nih untuk news hari ini. Oke, untuk news hari ini dari USD ada initial jobless claim ya seperti biasa, news mingguan ya. Jobless claim di sini 212 ya, memang ada peningkatan. Kalau forecastnya kurang bagus ya, dari 209 ke 212. Terus ada feed manufacturing ya, dari 13 minus ke surplus minus 6.4 gitu. Ini ada koreksi. Lalu nanti di jam 9 malam ada exciting home sales ya, ini penjualan rumah kurang bagus juga untuk USD. Lalu ada dari feed chair power speed, jadi ya ada Om Powell ya yang mau ngomong malam ini jam 23.00 atau jam 11 malam, jadi memang harus berhati-hati gitu.
Oke, jadi gitu ya kalau dari saya mengenai newsnya untuk hari ini. Oh ya, kemarin juga kalau kita lihat ya, yesterday newsnya kurang bagus untuk USD ya, memang hasilnya itu hijau ya, hasilnya hijau cuma di bawah forecast gitu, maksudnya di bawah previousnya dia ya. Hasil hijau karena dia di atas forecast ya si pasar ini, pas forecastnya kan 455 ya, nah actual itu 473, jadi tetap hijau. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya dari 541 ke 473 itu berarti ada penurunan gitu, berarti kurang bagus gitu. Oke, jadi gitu kalau untuk saya yang saya jelaskan ya untuk kalian hari ini gitu ya. Jadi memang ini briefing kita untuk pagi ini, jadi berharap berhati-hati untuk kalian yang open trade sekali lagi ya, karena kita dalam kondisi market yang memang memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih ya, semoga untuk kalian yang ada loss ya ataupun belum berani trade itu bisa segera recovery lagi ya dalam waktu dekat ini. Dan kalau misalkan lagi dalam posisi loss ya, itu usahakan untuk tenangin dulu emosinya ya. Jadi kita stabilin dulu ya, jangan sampai karena emosi kalau kita main asal buka entry itu sangat berbahaya soalnya gitu ya. Ada bukannya recovery, malah akan menjadikan kita semakin minus ke depannya gitu. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.